Muhammad. Yang mana dulu mau dipelajari ini Pak Ustadz? Ilmu dulu atau adab dulu? Iya. Ada satu ungkapan, kalau saya tidak keliru, ungkapannya Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ta'allamtu ilma isyrina sana wa ta'allamtu adab salasina sana. Saya itu belajar ilmu selama 20 tahun, tapi saya belajar adab selama 30 tahun. Lebih lama lagi. Tetapi kemudian bertanya, bisa nggak begitu? Nah, kemudian saya memberikan penjelasan berkenaan tentang ilmu dan adab. Yang nomor satu dipelajari adalah tetap ilmu. Karena ketika kita berbicara adab, itu harus ada tong ilmunya. Jadi kita pelajari, namanya mengilmui adab. Sekarang kemudian menjadi banyak orang permasalahkan nih ilmu dulu atau adab dulu. Kenapa? Karena banyak orang berilmu tidak beradab. Nah ini, kalau disuruh olimpiade bisa itu anak, tapi sama gurunya, coba gurunya apa totoai, sehingga atau sama orang tuanya begitu, sehingga orang tuanya kadang bilang, biar dia tadi pintar Ji, ini tidak bisa seperti itu. Kemudian menjadi permasalahan antara berilmu atau beradab, kemudian dibahas yang mana dulu, karena kasusnya adalah banyak yang berilmu tapi kurang adabnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita pertanyakan ilmu dulu dipelajari atau adab, pelajari kebersamaan, atau pelajari ilmu tapi jangan lupa adabnya. Karena orang yang beradab jauh lebih dihormati dan lebih diterima daripada orang berilmu. Dia tidak pernah ceramah, dia itu pendiam sekali, tapi kalau ketemu sama kita senyum. Nah siapa Ki? Ada keperluan tak? Nah tolong Ki. Ini orang beradab, tidak pernah didengar ceramah. Secara ilmu mungkin kurang, tapi dia beradab, itu lebih disukai sama masyarakat daripada ada orang biasa ceramah, tapi kalau ketemu Ki kayak tidak pernah kita kenal. Kayak anggota DPR. Oh gitu. Tapi berilmu kita anggota DPR. Iya, dia masih senyum kalau dipilih, kalau sudah tutup nggak ada mobil. Jadi kalau di sini kalau belum dipilih, nah buka kaca mobilnya. Terus bilang pasar saya ditanggung semua itu anunya jamaah, kopinya. Tapi pas terpilih, tertutup kaca mobilnya. Nah, kayaknya mobilnya apaan itu, tapi tidak ada buka kacanya. Makanya jangan berharap sama manusia, berharap sama Allah. Iya. Nah, iya. Bikin sakit hati karena kalau banyak begini, patah hati yang disengaja adalah ketika kita berharap sama manusia. Jadi sengaja betul terus sakit hati tak karena berharap sama manusia. Yes. Kembali lagi. Nah, adapun ungkapan tadi ulama bilang saya belajar ilmu selama 20 tahun dan belajar adab 30 tahun, itu menunjukkan bahwa ilmu itu penting, tetapi disertai dengan adab jauh lebih penting. Ibarat satu masakan, ilmu itu masakan, Pak. Adab itu bumbunya atau garamnya. Biar mami itu wangi, masakan tak banyak, tapi kalau tidak dikasih garam, sama, hambar. Ilmu juga seperti itu. Jadi harus dikombinasikan antara ilmu dan adab. Harus beradab, penting. Tidak bisa dipisahkan. Kalau ada bilang, Set, yang mana saja, kalau misalkan satu di pilihanku, yang mana aku pilih ilmu atau adab? Tidak, dua-duanya tidak boleh dipisah. Kita sholatkan juga dengan ilmu, tetapi juga dengan adab. Contoh, kita sholat dengan ilmu. Kita sholat dengan ilmu. Ilmunya adalah ketika kita sholat, tutup aurat. Pak, laki-laki itu dari pusar sampai lutut, itu tertutup. Sholat Ki, tidak pakai baju. Baru ini sarung tak di atas posisi tak.
baru sampai di bawah lutut tak. Secara ilmu itu sah. Tapi kurang ajar sama Allah kalau kayak begitu. Nah, ada di baju tak di rumah banyak sekali. Kalau pergi malam minggu, nah baju terbaiknya nak pakai. Pergi sholat tidak pakai baju. Ini dibilang ilmu sama adab tidak boleh dipisah, harus satu. Sehingga lebih indah dilihat. Kalau ilmu saja kaku, tapi kemudian ada adabnya, enak dilihat. Tapi kalau kemudian kita beradab, tetapi tidak ada ilmu, kan kurang juga. Jadi sepaket. Nah itu ya. Kemudian